Sedia bermelayang
Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua orang anak yang sedang mengamati akuarium. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Nah anak-anak, jika kita amati akuarium yang diamati oleh Aga dan Banu, di dalamnya terdapat materi berupa benda padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya batu, ikan. Kemudian benda cair misalnya air. Sedangkan gas adalah udara yang ada dalam akuarium. Tentu antara materi benda padat, materi benda cair, dan materi gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Nah, bagaimana bentuk dan sifat dari masing-masing benda, baik itu benda padat, cair, dan gas? Mari kita bahas dalam uraian berikut ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk dan sifat zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat seorang yang sedang memegang kayu. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya, ketika kalian memegang kayu atau menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Tentu jawabannya tidak. Kemudian, apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu jawabannya juga tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti contoh batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan, zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda, dan juga memiliki volume yang selalu tetap. Contoh-contoh benda padat. Secara umum, benda padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda padat yang berstruktur keras dan benda padat yang berstruktur lunak. Contoh benda padat yang berstruktur keras misalnya batu, kayu, kaca, dan besi. Kemudian contoh benda padat yang bertekstur lunak misalnya tanah, kain, tepung, dan lilin. Nah, ini merupakan beberapa contoh benda padat di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat zat cair. Coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Air merupakan salah satu contoh dari zat cair. Dari gambar yang kamu amati, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuk air pun akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya, ketika air dimasukkan ke dalam toples, maka bentuk air akan menyerupai toples. Kemudian ketika air dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuk air akan menyerupai mangkuk. Meskipun bentuk air berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volume air selalu tetap. Misal, sebuah air yang memiliki volume 50 ml kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Kemudian jika airnya kita pindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk airnya akan menyerupai mangkuk, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi memiliki volume yang selalu sama atau selalu tetap. Contoh-contoh benda cair. Ada banyak contoh benda cair dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya air, minyak goreng, dan oli. Ini merupakan contoh dari benda cair di lingkungan sekitar kita. Selain itu, masih banyak lagi contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Misalnya susu kental manis, kecap, saus, dan beberapa minuman. Itu merupakan contoh dari benda-benda cair di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan sifat zat gas. Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Jika kita amati gambar tersebut, apakah bentuk gas
di setiap balon tersebut selalu sama atau berbeda. Ketika dialirkan ke dalam wadah yang tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Misalnya ketika gas dialirkan ke dalam wadah yang tertutup berupa balon seperti segi lima, maka gas akan membentuk segi lima. Ketika gas tersebut dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk hati, maka gas tersebut akan menyerupai berbentuk hati pula. Nah, perbedaannya, gas memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya, dan juga memiliki volume yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan tempatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang sering kita gunakan yaitu gas kompor, oksigen, gas balon udara, dan asap. Ini merupakan contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita melihat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama dari sifatnya, yaitu dari bentuk. Zat padat memiliki bentuk tetap. Zat cair memiliki bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu juga dengan gas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua dari volume. Zat padat memiliki volume tetap. Zat cair juga memiliki volume tetap. Tetapi gas memiliki volume berubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga dari kemampuan mengalir. Zat padat tidak dapat mengalir, sedangkan zat cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Nah, inilah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari sifat-sifat zatnya. Baiklah sahabat Sumayasa, demikian tadi materi pelajaran kita. Nah, jadi kita sudah melihat video tentang wujud benda. Sekarang Ibu akan lihatkan kalian tentang perubahan dari wujud benda ya. Kita sama-sama melihat tentang perubahan wujud benda. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan
melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebu ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas.
Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es krim yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Anak, setelah kalian menonton tadi video tentang apa tadi? Ada wujud benda dan perubahannya. Ibu akan memberikan lembar kerja beserta didinya atau LKPD-nya kepada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok harus mengisi yang ibu berikan ini ya. Nanti temannya bisa saling membantu yang kawannya tidak mengerti ya. Ini untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke. Nah, semuanya saling bekerja sama ya. Semuanya saling bekerja sama. Jangan ada yang main-main ya. Nah, siap kita kerjakan? Ya, kita kerjakan dulu yang ini. Kemudian ada yang kedua, lampiran tentang lembar kerja menjodohkan. Ya, silakan sama-sama kerja. Kemudian yang tidak mengerti, setiap kelompok yang tidak mengerti silakan ditanyakan dengan ibu. Ya, silakan tanya dengan ibu. Nah, kita buat dulu. Ya, silakan ditulis. Ditulis ya, wujud benda tadi ada berapa? Nah, tulis. Tadi ada wujud benda ada berapa? Kemudian yang kedua, contoh dari wujud benda ya. Ya, sama-sama isinya. Nah, tanya kawannya yang tidak paham. Nah, kemudian bisa ditanyakan dengan ibu. Ya, ya seperti itu. Nanti sifatnya apa benda padat? Tadi apa? Nah, sifat benda padat ada apa tadi? Ada peta, ya kan? Nah, tulis sayang. Tentunya. Contohnya apa aja? Nah, bisa temannya saling nulis. Nanti kawannya bisa saling membantu. Ya, bisa mengisi yang lembaran menjodohkannya. Nah, nanti ada yang kawannya bisa kita tulis sama-sama lembaran menjodohkannya.
Nah, benda cair juga gitu ya. Benda cair ketika dia dimasukkan dalam wadah, apa yang terjadi? Nah, sifatnya apa? Volumenya apa? Nah, silakan saling berdiskusi. Ya, bagaimana saya? Contoh dari benda pada tadi apa? Kan tadi sifat benda. Nah, ketika dimasukkan dalam wadah, apa yang terjadi sifat bendanya? Volumenya juga apa? Sifat bendanya? Ada yang tak paham? Silakan ditanyakan yang tidak paham. Tentang lembar kerjanya yang tidak paham, silakan ditanyakan. Yang mana? Oh, sini contohnya. Dan terus, yang ini tak lupa. Sama ya. Nah, nanti ini boleh dikerjakan ini juga ya. Jadi kan yang kawannya ya, sama-sama. Nah, saling bantu kawannya, kerjanya saling bantu kawannya. Siap-siap ya. Nah, saling bantu kawannya, pekerjaannya saling bantu kawannya. Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Kerja kelompok ya, saling bantu kawannya ya. Nah, yang tidak paham tolong ditanyakan. Ya, ini ada dua ya, ada dua lembar ya. Tidak, satu lagi. Nah, ya. Ya, tulis itu dulu yang di depannya. Ya, saling bantu kawannya bergerak ya.
Ya. Dan anak ibu sudah siap semuanya? Ya, sudah siap. Ibu ambil ya lembar kerjanya ya, setiap kelompok. Ini kelompok tiga ya. Ini ya. Gambar kerja siswanya. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Anak-anak ibu semuanya yang ibu suruh bawa alat dan bahannya dibawa semuanya? Bawa. Ya, kalau bawa, tolong dikeluarkan alatnya. Kemarin ibu suruh bawa apa aja? Ada apa? Ada piring, sendok, gula, dan piring ya. Nah, nanti kita sama-sama praktekkan ya. Kelompok 2 sudah bawa semuanya? Kelompok 1 sudah bawa semuanya? Sudah, nanti kita akan praktekkan ya. Kelompok 1 sudah bawa, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Oke anak-anak, ibu akan membagikan ini lembar percobaan perubahan wujud benda. Setelah kalian nanti praktek, kalian mengisi lembar yang ibu berikan ya. Oke, ini kelompok 3, kemudian kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, hasil percobaan ini nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Ya, di depan teman-temannya. Sekarang kita mulai prakteknya. Coba lilinnya. Kita bakar lilinnya dulu. Mana lilinnya? Oke, ini taruh sini dulu. Kita ke bawah. Praktekkan lilinnya dulu. Oke, kita lihat dulu lilinnya ya.
yang terjadi. Kemudian yang kedua, letakkan sendok dengan apa? Gula yang kalian bawa ya. Letakkan sendok dengan gula yang kalian bawa. Kemudian praktekkan sendoknya di atas lilinnya. Di atas lilinnya apa yang terjadi dengan sendok dan gulanya? Ya tidak apa-apa. Kita lihat apa yang terjadi gula dengan lilinnya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini ambil gulanya, kemudian ambil gulanya. Nah, taruh sendoknya di atas api. Kita lihat yang terjadi dengan gula dan apinya. Yang kalau capek kawan. Apri tak usah teriak-teriak sebelah kau. Kita lihat gulanya sudah ini yang sudah mencair ya? Ya, sudah mencair. Berarti tadi gulanya dari apa? Daripada dia akan cair. Oke. Nanti bisa ditulis di sini ya. Tadi ya ditulis ya hasilnya ya. Ya sebentar ya. Sebentar ya. Ya, setelah kalian tahu percobaannya, kalian tulis di lembarnya ya apa yang terjadi pada gula setelah kalian letakkan di bawah api. Kemudian apa yang terjadi pada lilinnya juga ya. Baiklah anak-anak, sudah siap semuanya tadi percobaan? Sudah. Isi yang lembar ibu berikan? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil perubahan wujud benda atau percobaan yang telah kalian lakukan. Kita mulai dari kelompok 1, nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan kelompok Raji untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Depan semuanya. Ya, depan semuanya ya, nomor lagi ya. Kita perkenalan dulu ya lagi ya dengan kawan-kawannya. Persilakan kelompoknya, baru nanti kawannya menjawab salamnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan wujud benda. Saya Raji, saya Ini, saya Jessica, saya Nusa. Hasil percobaan perubahan yang terjadi pada lilin adalah lilin akan meleleh ketika terkena
percobaan kedua adalah gula yang diletakkan di sendok kemudian dibakar menggunakan lilin sehingga terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair yang disebut mencair. Itulah hasil percobaan perubahan wujud benda dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sangat luar biasa sekali. Hasil presentasinya sudah memberikan yang terbaik. Tadi apa? Ada dari benda apa tadi? Benda padat menjadi cair yang terjadi pada lilin, kemudian yang terjadi pada apa? Gula. Ya, silakan duduk kelompok 1. Nanti hasil percobaannya dikasih Ibu ya. Kita lanjut kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kita lihat hasilnya apa? Kelompok 2. Semuanya maju. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Baris yang teratur. Ya, kelompok 2. Oke. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perkenalan kami dari kelompok hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Alta, saya Radit, saya Sana, saya Mimi, saya Ati. Hasil percobaan pertama yaitu lilin yang diletakkan di atas api akan meleleh sehingga terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair yang disebut mencair. Hasil percobaan kedua yaitu gula yang dilelehkan menggunakan api, maka gula tersebut menjadi cair sehingga terjadi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair yang disebut mencair. Itulah hasil diskusi perubahan wujud benda dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Biar semangat ya. Biar kelompoknya biar semangat. Ya, terima kasih kelompok 2 juga telah mempresentasikan hasilnya yang luar biasa. Nah, tadi semuanya paham kan? Kawannya? Ya, ada namanya mencair. Kita praktekkan tadi dari lilin. Dia akan setelah kita berikan api, kemudian lilinnya akan meleleh sehingga dia dari padat menjadi cair. Begitu juga dengan apa tadi? Gula. Ya, gula itu dari padat menjadi cair. Bisa juga gulanya lama-lama dia memeras menjadi kayak seperti gulali tadi kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3 lagi. Silakan kelompok 3. Yang semangat kelompok 3. Semuanya kelompok 1, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan wujud benda. Saya Sahbe, saya Nopal, saya Kira, saya Zizi, saya Sakina. Hasil percobaan dengan menggunakan lilin dan api, maka terjadi perubahan wujud benda, yaitu lilin akan meleleh ketika terkena api sehingga terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair yang disebut mencair. Hasil percobaan kedua adalah ketika gula dilelehkan menggunakan api sehingga gula menjadi meleleh. Terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair yang disebut mencair. Itulah hasil prestasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan tepuk tangan. Ya, ini sudah luar biasa sekali mempresentasikan hasilnya tentang perubahan wujud benda. Oke, silakan duduk untuk
Boleh lingkar, boleh disilang ya. Boleh lingkar, boleh disilang ya. Jangan masing-masing ya. Boleh dilingkar, boleh disilang ya. Ya boleh buat. Ya buat namanya ya di atas, buat namanya. Ya buat namanya terlebih dahulu ya. Boleh di mana? Di atas ini boleh. Ya buat namanya terlebih dahulu. Ya boleh dilingkar, boleh kalian silang. Pilih jawaban yang paling tepat ya. Ya bacanya dalam hati ya, jadi tidak mengganggu temannya.
Silakan sungguh-sungguh ya.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kedua kelas. Bersiap berdoa mulai. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Anak Ibu, boleh pakai tasnya. Ya, kita selawat seperti biasa, kemudian dengan tertib keluar ya. Sholat